Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Muzamil. Saya dari 12 MIPA 4. Di sini saya akan menyampaikan presentasi mengenai masa reformasi pemerintahan Joko Widodo periode ke-1 2014 hingga 2019. Masa reformasi pemerintahan Joko Widodo periode 2014 hingga 2019. Di sini saya akan memaparkan pencapaian-pencapaian yang sudah dicapai oleh Bapak Joko Widodo dan kegagalan-kegagalan yang dialami oleh Bapak Joko Widodo selama periodenya berlangsung. Yang pertama, di bidang politik. Di bidang politik, pemerintah disebutkan telah memastikan perlindungan dan rasa aman, pemerintahan yang bersih, kemajuan desa dan daerah-daerah pinggiran, serta tegaknya sistem hukum. Terpilih Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019 hingga 2020 disebut sebagai capaian dalam politik luar negeri. Lalu bagaimana sih kegagalan yang dialaminya? Yaitu suram dalam hukum dan HAM. Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Hukum Indonesia, Muhammad Isnur, mengatakan penanganan hukum di periode pertama Jokowi sangat amburadul. Menurutnya, hukum di era Jokowi dipakai menjadi alat kriminalisasi warga yang justru mempertahankan hak konstitusionalnya. Lalu, bagaimana sih pencapaian-pencapaian di bidang ekonomi? Yaitu, di bidang ekonomi disebutkan soal naiknya skor ease of doing business, kemudahan berusaha, sebagai wujud komitmen pemerintah melakukan perbaikan struktural keberkesinambungan. Selain itu, rasio elektrifikasi yang telah mencapai 98,8% sebagai bagian dari program 35.000 MW yang ditargetkan pemerintah juga disebut sebagai sebuah keberhasilan. Lalu bagaimana sih kegagalan yang terjadi di bidang ekonomi? Nah, ada 4 target ekonomi makro menurut RPJMN 2015 hingga 2019 yang gagal dipenuhi oleh pemerintahan Jokowi JK. Apa aja sih keempatnya? Yang pertama, pertumbuhan ekonomi cenderung stagnan di angka 5%, padahal target pertumbuhan ekonomi diharapkan berada pada angka 7 hingga 8%. Ini merupakan kegagalan pertama, yaitu stagnan di angka 5% dengan selisih 2 sampai hingga 3%. Padahal target yang diinginkan yaitu 7 hingga 8%. Nah, kegagalan yang kedua yaitu tingkat kemiskinan ditargetkan menurun ke angka 7 hingga 8% pada akhir 2019. Nyatanya, per Maret 2019, tingkat kemiskinan masih berada di angka 9,4%, selisih 1,4% dari angka yang diinginkan. Kegagalan kedua ini yaitu tingkat kemiskinan yang tidak sesuai dengan targetnya. Yang ketiga, tingkat ketimpangan atau Gini rasio. Pemerintah awalnya memperkirakan Gini rasio mampu mencapai angka 0,36 pada akhir tahun 2019. Namun, per Maret 2019 baru mencapai 0,382, yaitu masih selisih 0,02. Pada kegagalan ketiga ini, yaitu membahas tentang tingkat ketimpangan atau Gini rasio. Nah, yang keempat dan yang terakhir yaitu kegagalan yang terjadi, indeks pembangunan massa IPM. Pemerintah awalnya menargetkan IPM bisa mencapai 76,3 poin pada 2019, namun baru mencapai angka 71,3 poin pada akhir 2018, yaitu selisih 5 poin dari angka yang diinginkan. Nah, bagaimana sih pencapaian di bidang sosial? Sementara di bidang sosial, pemerintah disebutkan telah memastikan hak rakyat atas tanah melalui program redistribusi dengan realisasi hingga Juni 2019 mencapai 558.700 bidang dan 418.748 hektar. Sementara yang paling populer, pemerintah sukses membagikan Kartu Indonesia Pintar atau biasa disebut KIP kepada 18,9 juta siswa, program keluarga harapan sebanyak 10 juta keluarga, dan 96,7 juta orang peserta sudah mendapatkan peserta Kartu Indonesia Sehat atau KIS. Nah, kegagalan alaminya yaitu bagaimana sih? Nah, lebih jauh, hukum di era Jokowi juga menurutnya dipakai untuk alat diskriminasi. Terkait hal ini, ia lontarkan kritik terhadap program PAKEM, pengawasan aliran kepercayaan masyarakat, yang dibuat oleh kejaksaan. PAKEM ini di ranah minoritas menjadi alat diskriminasi, ujarnya. Ahmadiyah sepanjang 5 tahun ini mendapatkan gangguan dan justru berulang kali dipanggil oleh Pakem. Mereka tidak bisa ibadah, tidak bisa akses rumah ibadahnya, tambah Isnur. Sebelumnya, saya akan menyampaikan
perkataan yang disampaikan oleh penulis dan filsuf dari Prancis yaitu Voltaire. Setiap penyalahgunaan harus direformasi kecuali jika reformasi lebih berbahaya daripada penyalahgunaan itu sendiri. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dalam pengucapan atau kalimat dan kurangnya materi yang saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.